Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ali baitihi wa dhurriyyatihi wa usan jamil malaikatil muqarrabin wal anbiya wal mursalin wal ulama wal amilin wasyuhada wal mujahidin wal awliya wal mukhlisin wa ala hadin ya salihah wa ala kulli niyatin salihah wa usan man ajazana wa ajazahum wa li jamil ustadzina wa usan jamil ghubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa usan musannif hadzal kitab syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi dharain amin. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib Masjid Maninjau Assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya dapat bersilaturahmi dalam rangka rutinan, yaitu pengajian malam Rabu yang semestinya diasuh oleh Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Abdurrahman bin Sahab. Iya Pak, ini. Nah, karena beliau berhalangan, akhirnya salah satu pengurus Bapak Dr. Muhammad Solehuddin tadi sore menghubungi saya, kebetulan satu meja untuk bisa berbagi. Ya, ini ceritanya berbagi pengetahuan, share pengetahuan. Jadi ini bukan mengajari, tapi berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk bersilaturahim dengan jamaah sekalian yang mungkin biasanya dengan Habib stylenya berbeda, ya, stylenya berbeda, gaya bicaranya berbeda, cara berpakaiannya berbeda, cara jalannya juga berbeda. Ya, ini seni Pak ya, ini seni bagaimana kita menyampaikan pesan. Nah, tapi pada prinsipnya alhamdulillah pada malam Rabu ini tetap berjalan. Nilai pentingnya apa? Salah satunya silaturahim. Jadi sekarang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di zaman milenial itu mencari ilmu itu tidak harus keluar rumah. Yang punya paketan banyak, nah, terutama anak muda-muda ini ya, yang punya paketan banyak, cari apa saja ilmu model bagaimana itu ada semuanya. Cuman di satu sisi kalau kita tidak punya dasar-dasar keislaman yang bagus, ini catatan buat adik-adik ya. Kalau kita tidak mempunyai dasar-dasar keislaman yang baik, ngajinya enggak ngaji duduk, tahu ngaji duduk Pak ya? Maksudnya terstruktur, ngajinya itu mulai kitab terendah sampai tertinggi, itu kadang-kadang terbawa arus atau hanyut. Sehingga pengetahuan kita, dasar-dasar keislaman itu banyak tergoda oleh ajaran-ajaran yang baru, yang mana kadang-kadang ajaran itu tidak atau kurang objektif. Karena kurang objektif memberikan pengetahuan-pengetahuan yang berbeda. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik, itu saya kira catatan. Jadi yang terpenting apa? Silaturahim kita ini salah satu nilai yang terpenting. Kalau cari ilmunya di mana-mana bisa, saya kira. Tidak harus saya ke sini. Tapi yang terpenting adalah persaudaraan, silaturahim. Dengan silaturahmi itu saling berbagi dan lain-lain sebagainya. Baik, ini saya sedikit akan membacakan kitab Al-Hikam karya
atau ditulis oleh ulama besar namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia menulis beberapa hikmah, ya, hikmah atau nasihat-nasihat kepada murid-muridnya, yang mana murid-muridnya itu adalah seorang yang mengikuti ajaran-ajarannya. Apa yang ia sampaikan? Pertama begini Bapak Ibu sekalian, bahwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus bisa menata hati. Nasihati orang itu kan gampang, Pak ya. Mohon maaf, menasehati orang itu gampang. Guru setiap hari menasehati murid. Ustadz setiap hari itu menasehati atau ngomong baik-baik kepada jamaah. Ya mungkin sebagian saya ngomongi saya sendiri, ngerasani saya sendiri. Kemudian, tapi yang lebih susah, lebih penting itu adalah mendidik hatinya sendiri. Nah, ini introspeksi untuk kita semuanya. Yang lebih susah, yang lebih penting itu adalah bagaimana mendidik diri agar apa yang ia ketahui itu, yang kita pahami selaras. Selaras dengan apa? Selaras dengan pengetahuan yang kita miliki, pengalaman yang kita miliki, sehingga apa? Kita menjadi betul-betul hamba Allah yang memang diharapkan. Jadi dalam kitab ini secara keseluruhan memberikan pendidikan hati kepada kita bagaimana di hadapan Allah dan juga bagaimana di masyarakat. Saya baca hikmah pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali. Saya ulangi, min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal. Nah, terjemahnya bebasnya begini. Salah satu tanda-tanda orang yang berpegangan kepada amal perbuatan kita itu setiap hari itu kan iktimat. Iktimat itu dalam bahasa populernya berpegangan, ya. Berpegangan kepada tiang masjid, berpegangan kepada mic. Nah, biasanya kita itu iktimat, termasuk amal. Nah, amal perbuatan. Hakikatnya amal perbuatan kita mulai dari sholat 5 waktu, berzikir, baca Quran, ya, ibadah, baik itu mahdoh maupun ghairu mahdoh. Istilah mahdoh, ghairu mahdoh itu kadang-kadang kita sedikit bingung, tapi gampang. Jadi mahdoh itu ada aturannya secara teknis dalam Quran, lebih-lebih dalam hadis. Itu namanya mahdoh. Sholat itu mahdoh, ada aturan teknisnya. Ketika tidak sesuai dengan panduan, berlaku hukum sah dan tidak sah. Ketika tidak sesuai dengan panduan, berlaku hukum sah dan tidak sah. Itu namanya ibadah mahdoh. Ghairu mahdoh itu adalah ibadah yang tidak ada panduan secara teknis, baik dalam kitab-kitab fikih, terlebih di dalam hadis, namun cara menilainya itu adalah manfaat, ghairu manfaat atau tidak bermanfaat. Nah, kalau bermanfaat itu berarti bernilai ibadah. Ya, banyak ibadah ghairu mahdoh itu ya. Masjid, nah, mau dibentuk model seperti apa, ini tidak ada panduan dalam Quran maupun hadis. Prinsipnya menghadap ke kiblat ibadahnya, kan begitu Pak ya. Masalah kenopi, bentuk bangunan, tidak ada panduan khusus. Nah, itu namanya termasuk mendirikan lembaga pendidikan Islam dan lain-lain sebagainya, kerja bakti, lingkungan dan lain sebagainya. Kembali ke sini ya. Min alamatil i'timadi 'alal amali, salah satu tanda orang yang berpegangan kepada amalnya,
Itu apa? Nuksonur rojai, kurangnya harapan, inda wuzuti zalali, ketika terpeleset. Nah, ini salah satu bahwa orang ketika beramal itu semestinya berpegangan itu kepada Allah. Semua amal itu dihaturkan kepada Allah, dihadiahkan, dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal apapun, ibadah, sosial. Nah, ibadah kita itu kan kategori dua ya. Kalau berguru pada Pak Ustadz Dr. Solehuddin itu kajian keislaman, ada ibadah yang sifatnya pribadi, ibadah yang sifatnya sosial. Ibadah pribadi itu apa? Kesolehan pribadi itu apa? Kesolehan yang mana kita langsung berhubungan kepada Allah. Itu namanya kesolehan pribadi. Tidak bisa dicampuri orang. Ya, meskipun kita itu jamaah kayak tadi itu kan tidak bisa dicampuri. Tidak bisa jawil-jawil, tidak bisa apa gitu Pak ya. Tapi kalau ibadah sosial, soleh sosial, di samping para jamaah sekalian datang ke langgar, ke musola, ke masjid ini, selepas itu nah, dermawan, ada kerja bakti di lingkungan, datang hadir. Nah, itu namanya soleh sosial. Ada tetangganya meninggal dunia, hadir, takziah. Ada kebakaran, meskipun tidak ikut pemadam, ya minimal keluar rumah kan begitu Pak ya. Nah, itu minimal keluar rumah. Tetangganya kebakaran hampir habis, baru pagi-pagi ada apa ya? Ya, itu ya kebangetan kayak gitu Pak ya. Ya, jadi harus kedua-duanya dibina ini, soleh pribadi sama soleh sosial. Nah, soleh pribadi saja soleh banget, ke masjid tidak pernah telat, muter tasbih setiap hari, subhanallah, 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 subhanallah. Ada tamu datang, assalamualaikum, tidak dibukakan pintu, mohon maaf, masih berzikir. Umpamanya begitu ya, yaitu soleh pribadi saja, tapi sosialnya tidak bisa diandalkan, tidak bisa diandalkan ya. Sehingga Bapak sekalian, meskipun kita harus memang soleh pribadi ya, tapi soleh sosial iya. Ini ngomong yang lain-lain di sini tidak terbaca-baca ini ya. Nah, jadi orang yang berpegangan kepada amalnya itu menunjukkan bahwa dia amalnya itu kurang langsung keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya amal ibadah kita itu iktimatnya atau berpegangannya itu kepada Allah. Nah, salah satu tandanya orang yang amalnya tidak berpegang kepada Allah adalah ketika terjadi sesuatu padanya tergelincir. Tergelincir itu bukan kakinya, tapi tergelincir apa? Tergelincir melakukan maksiat. Contoh, semuanya rajin-rajin ibadah, tapi suatu saat kok melakukan maksiat, ya mungkin dosa-dosa ya. Apa contohnya ya dicari sendiri, contohnya banyak saya kira. Nah, ketika terjadi begitu, waduh, kalau begitu amal saya ini tidak bagus. Nah, kalau begitu amal saya ini terkurangi. Nah, ini artinya apa? Hanya pada amalnya, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika orang itu betul-betul berpegangan kepada Allah, iktimat alallahi, meskipun terjadi sesuatu padanya, katakanlah sholat sekali ketiduran ya, atau lupa, atau melakukan maksiat, membicarakan aib teman. Nah, ini kan zalal namanya, terpeleset ya. Kita tidak boleh melupakan sholat, tidak boleh ngomong jelek sama tetangga atau orang lain atau siapapun, tidak boleh suudzon, terlebih mencuri, kemudian gosop dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau terjadi begitu, tetap rojak itu atau harapan kepada
Allah. Tapi ketika orang itu terjadi demikian, kemudian motivasinya turun, atau justru berpegangan banyak pada amalnya, itu berarti orang itu tidak berpegang kepada Allah, tapi berpegangannya adalah kepada amal perbuatannya. Jadi ini menjadi pembelajaran kepada kita semuanya. Jadi bukan amal itu yang menjadi tujuan, amal itu kan sarananya. Untuk apa? Untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bukan amal kita itu yang menjadi tujuan, tapi tujuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat berjalan itu masih di sana, bukan di sholatnya, bukan di zikirnya, bukan dibaca Qur'annya. Nah, baca Quran, berzikir, sholat, haji, puasa, dan semuanya itu merupakan sarana untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hal ini jangan terkecoh, ya. Sebaiknya tidak terkecoh. Kenapa tidak terkecoh? Ya kalau terkecoh itu kan bahaya, apalagi mengagung-agungkan amal. Tahu mengagungkan Pak ya? Membesar-besarkan amal. Ya kalau bagian tahadzus bi nikmatillah boleh. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, itu Quran. Tapi kalau kita mengagung-agungkan, membesar-besarkan, apalagi ditampak-tampakkan dengan maksud ini loh karya saya. Nah, sekarang kan model-model posting, Pak ya. Orang baca Quran satu ayat postingnya 10 kali. Ya, baru alif lam mim shadaqallahul azim posting, share. Nah, itu kebiasaan anak-anak muda itu ya. Ya, kita semuanya kadang-kadang tiru-tiru. Baru kelanggar sekali diposting naik tangga, naik ke masjid, tangganya kan tinggi ya. Naik tangga 1 foto, 2 foto, Allahu Akbar dipoto. Ya. Itu tidak salah. Teman kalau keterlaluan ya kebangetan kan gitu Pak ya. Tidak salah, itu tidak salah. Silakan saja. Bahkan hal tertentu itu lapor. Ini berbeda ya. Kita kadang melakukan kegiatan itu harus lapor. Bukti lapornya apa? Ya difoto salah satunya ya. Baik, itu hikmah pertama. Hikmah kedua, iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyati wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid in khitatun anil himmatil aliyah. Ini juga tidak kalah pentingnya hikmah ini, saya kira bagaimana kita menata hati. Iradatuka, kehendakmu, at-tajrida, menjadi makom tajrid. Makom seseorang itu kan berbeda-beda. Ada makom tajrid dalam bahasa sini, ada makom asbab. Apa makom tajrid itu? Makom tajrid itu orang sukses, ya, sukses seakan-akan tidak ada usaha. Ya, tahu-tahu rezekinya banyak, tidak kerja, cuman di rumah saja, yang rezekinya kok mengalir saja. Ya, itu namanya makom tajrid. Ya, makom tajrid. Ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, sementara Anda itu ditempatkan oleh Allah dalam makom asbab. Ya, kalau kepingin punya rumah kerja, itu Pak ya. Kalau pengen punya kendaraan ya kerja. Kalau kepingin sukses dalam belajar, lulus ya itu ya belajar, ikuti tugas, nah, perkuliahan dan lain-lain sebagainya. Itu makom asbab. Nah, orang atau hamba Allah ketika ditempatkan oleh Allah, makomnya itu sebenarnya sudah makom tajrid. Ya, makomnya itu adalah makom yang tinggi. Ya. Ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil
khofiyati. Nah, jadi kalau kita itu ditempatkan oleh Allah sebagai makom asbab, ya, kemudian kepingin kok ngiri kepada orang yang sudah makomnya tajrid, ada ndak terbesit dalam hati kita itu? Ini ndak kelihatan Pak ya, ini ndak kelihatan. Melihat tetangga, kok enak banget ya, nah itu ya, kok enak banget. Lihat ustadz itu ndak pernah kerja, ndak pernah apa. Nah, melihat ulama ini, kiai ini, kita yang kerja sehari-hari segitu-gitu aja, padahal tidak diomongkan, padahal tidak diomongkan, cuman terbesit dalam hati, ya. Ma'a iqamatillahi iyaka fil asbab, ya, minas syahwatil khofiyati, hal ini termasuk syahwat. Nah, jadi saringannya, tahu saringan Pak ya, filternya ini lebih halus. Lebih halus. Biasanya orang mendefinisikan syahwat itu kan apa? Namanya hawa nafsu, syahwat, hubungan kelamin atau apa? Hubungan suami istri, terlebih di luar nikah, itu syahwat. Melirik barang orang lain, kemudian ada keinginan untuk mengambil, itu juga syahwat. Syahwat itu kan keinginan Pak ya. Syahwat itu keinginan-keinginan. Kalau diiringi nafsu, ya, hawa nafsu, itu berarti mengarah ke kejelekan. Nah, kalau hal-hal itu sifatnya fisik, bisa diketahui jelas. Tapi hal-hal itu baru terbesit dalam hati. Ini ilmunya orang tua-tua, ya. Baru terbesit dalam hati, bahasa Jawanya mohon maaf, baru ada kerentek. Nah, kerentek, baru ada niat saja, tidak sampai dikeluarkan omongan itu. Enak sekali orang itu ya. Nah, itu kan dalam hati Pak ya. Enak sekali orang itu, nyaman sekali orang itu. Nah, ini minas syahwatil khofiyati, termasuk syahwat yang samar. Nah, karena apa dikatakan syahwat? Orang itu biasanya dari niat-niat yang kecil merambat ya, kepada niat-niat jelek yang besar. Contoh, kebiasaan merokok. Ya, saya tidak mengatakan merokok itu jelek, tergantung persepsinya masing-masing Pak ya. Ya, contoh kebiasaan merokok. Merokok itu tidak langsung, kalau kita itu langsung menghabiskan satu slop, satu pak, itu tidak mungkin. Pertama apa? Paling ada temannya merokok, cobain lah. Enggak, saya pusing, pahit, sebenarnya begitu Pak, pahit. Nah, cobain sekali lagi, besoknya cobain lagi, enggak bisa. Ketiga, ya coba-cobalah. Wah, muntah. Nah, kedua, pertama muntah, ketiga ya muntahnya berkurang, keempat sudah ada rasa nikmat-nikmat sedikit. Nah, kelima, keenam, tanya mana rokoknya. Mana rokoknya yang kemarin? Nah, ini rokoknya, koreknya. Nah, kok cuman satu? Nah, akhirnya kalau sudah kayak begitu, sudah mulai apa? Ketagihan. Nah, ini akhirnya apa? Tidak hanya dikasih, akhirnya beli sendiri, habis banyak dan lain sebagainya. Contoh begitu. Ulang kecanduan narkoba juga begitu. Tidak mungkin langsung beli sendiri, itu tidak tahu jalannya, di mana belinya, di mana ordernya, di mana bandarnya, tidak tahu. Paling ya berkat temannya, sedikit ya, ngincipi, ya, begini. Besoknya ya sampai begini ya, itu namanya sedikit demi sedikit. Nah, demikian juga kenapa ini menjadi satu warning atau perhatian. Nah, karena niat yang
tidak bagus itu kalau tidak dikelola dalam bahasa manajemennya ya. Kalau tidak dikelola itu bisa menjerumuskan ya, bisa menjerumuskan. Saya sedikit cerita, mungkin ceritanya sudah viral, ustadz-ustadz sering cerita, sumbernya kurang jelas, mungkin ada di kitab Dzurratun Nasihin kalau tidak salah itu ya. Di Dzurratun Nasihin ada seorang ulama, ustadz terkenal, ulamanya atau ustadznya guru ngaji ya, sekelas-kelas pengasuh majelis taklim. Nah, itu saja bisa terbang, muridnya aja bisa terbang. Nah, kayak apa gurunya, kan begitu Pak ya. Nah, kemudian setiap hari sholat, nah, sholat tahajud, sholat apa dan lain sebagainya. Digoda sama setan tidak mempan. Hei Ustadz, apa? Berhenti sholat? Enggak. Besok digoda lagi, dikipas-kipasi. Ya, kalau kita ini ngajian biasanya Pak ya, setan itu gampang aja, dikipas-kipasi gini, dikipas-kipasi biar kayak seriwing-seriwing sedikit. Nah, tapi saya senang kalau bapak-bapak, ibu-ibu semuanya mendengarkan ceramah saya, ngaji saya sambil tidur. Senang saya, soalnya apa? Membuat orang tidur nyaman itu baik. Nah, iya, karena belum tentu kalau di rumah bisa tidur. Di rumah mikir besok cicilan, mikir apa, besok belanja apa, yang kurang apa, sampai jam 12 malam, jam 1, kalau sudah lewat jam 1, jam 2, tidak bisa tidur sampai pagi. Jadi kalau hari ini, malam ini, antara isya sampai maghrib tidur, alhamdulillah. Ya enak-enak saja Pak ya, alhamdulillah, bisa tidur, itu lumayan, gitu ya. Nah, baik, cari mana tadi kisahnya itu. Nah, ada ulama itu setiap hari digoda terus tidak mempan. Akhirnya yang nama setan itu tidak kalah jalan, ya, tidak kekurangan lakon. Mohon maaf saya ada sedikit kejawa-jawaannya. Memang orang Jawa, ya, tidak kekurangan lakon. Suatu saat pakai strategi yang lain, tidak digoda, tidak diapa. Doa kiai itu, ulama itu mustajab. Ngerti mustajab Pak ya? Terkabulkan. Ya Allah, berikan ini, berikan ini, berikan ini. Makbul, mustajab. Nah, suatu saat mungkin dia berdoa, Allah marzukna amwalan kasiron. Nah, tidak bain-bain ya. Ya Allah, berikan harta benda yang banyak. Mungkin juga istri juga kali mungkin ya. Nah, suatu saat doa begitu, nah, diberikan rezeki. Nah, setan ini kesempatan ini. Lalu dibawa sajadahnya begini, kasih uang, set, nah, masuki setan. Terus setiap dibuka, wah, doa saya ini makbul kayaknya ini, doa saya ini manjur, doa saya ini mandi Pak ya, manjur terkabul, hebat doa saya ini. Wah, langsung lapor sama istrinya, Mama, Umi, apa? Ini loh, tahu-tahu ada rezeki. Nah, tadi berdoa begini-begini ada rezeki ini. Wah, kantongi, bawa belanja. Besok berdoa lagi, sholat berdoa lagi, tambah lagi. Yang awalnya 100.000 menjadi 200. Setiap hari tambah terus sama setan sampai jutaan. Nah, itu pun masih apa? Masih kekeh kokoh ibadah. Nah, terus kemudian setan berpikir lagi, kayak apa ya caranya biar orang ini tergelincir, nah, biar orang ini bisa melakukan yang macam-macam. Akhirnya apa? Setan bisiki lagi, ya, bisiki lagi. Kamu kan sudah hebat, nah, sudah dipanggil kiai, sudah dipanggil ustadz, sudah dipanggil ulama, jamaahmu banyak, orang-orang pada ikut padamu, nah, dan lain sebagainya. Ya cobalah sedikit-sedikit sekali aja. Apa? Itu kan ada minuman. Nah, kamu incip aja, enggak, haram.
Nah, bilangnya tegas ulamanya tadi ya, haram itu, nanti begini-begini. Nah, namanya setan juga tidak kalah apa namanya strategi, pikir-pikir, besok diulangi lagi, coba aja dikit aja. Nah, karena sudah sedikit kerasukan, sedikit masuk, ketiga keempat lagi, nah, cobain. Setelah minum, rasanya pahit, pusing, dan lain-lain sebagainya. Nah, besok setan juga begitu, cobain lagi, itu kan baru pertama. Nanti kedua ketiga kan enak, gitu Pak ya. Nanti kedua ketiga itu enak itu. Nah, cobain lagi dan sebagainya. Betul, dicoba dan sebagainya. Ya sedikit-sedikit teler begini, jalan sempoyongan, sholat sudah mulai kelimpungan dan lain sebagainya. Sudah kena bisa masuk satu pintu setan. Apa itu? Minum minuman keras, memabukkan. Begitu setan apa lagi? Ya, ngomong lagi, bisiin. Seketika mabuk dibisiin. Nah, itu loh, ada cewek bahenol. Wah, itu zina, haram. Azani wazaniatu fajlidu. Nah, nanti dihukumnya itu jilid, dirajam. Bukan dijilid kayak begini Pak ya. Ini jilid namanya. Tapi maksudnya dirajam itu, dilempari batu. Dijilid nanti hukuman dalam Islam itu. Haram, bilang kiainya begitu. Enggak, aman aja, bilang orang sini ya, aman aja. Nah, itu ada cewek bahenol. Ada lagi samping itu, apa namanya, ada janda. Anaknya baru 1, cantik sekali. Nah, jadi biasanya seumuran tertentu, 45, 46, 50 sampai 60 itu kalau kelihatan janda itu biasanya telah toleh ya. Mudah-mudahan jamaah sini juga tidak. Nah, ini kemudian masuk sudah godaannya 1, 2, 3 dan lain-lain sebagainya. Akhirnya apa? Cewek diembat, janda juga diembat. Akhirnya apa? Berzina. Terus kalau sudah mabuk, berzina, ada lagi, itu ada mobil terparkir di depan. Coba kamu lihat. Nah, kali mungkin kontak atau kuncinya itu kantil, ya, nancap di situ. Coba alatnya aja. Nah, tahu betul, oh ya, akhirnya dibawa terus dan sebagainya. Akhirnya sang ulama, sang kiai tersebut, sang ustadz tersebut melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan Islam. Apa itu? Ya, boleh berzina, mencuri, mabuk, berzina, mencuri. Akhirnya apa? Sampai satu saat dia masih sholat. Nah, sholat dan lain sebagainya. Akhirnya mau meninggal dunia, nah karena sudah terkenal sebagai orang yang tidak beres di masyarakat, tidak punya integritas, mau meninggal dunia, apa bilang setan? Coba kamu nyembah aja padaku. Tidak, musyrik. Ya, tegas ya, musyrik. Bagaimana aku menyembah? Saya kondisi begini. Nah, gampang aja caranya. Cukup kamu menundukkan kepala. Begini aja. Diikuti. Akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Nah, ini loh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ya, salah satu kisah ini, kisah apa cerita wallahu a'lam. Yang jelas ada pembelajarannya ya, yang jelas ada pembelajarannya. Nah, jadi kisah yang demikian ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Kita tidak bisa mentolerir, ya, membiarkan meskipun syahwat itu kecil, kalau tidak dikontrol, tidak dimanage, tidak diarahkan, maka akan semakin manja. Nah, kalau sudah semakin manja, maka tunggu saatnya orang itu akan terjerumus. Ini masalahnya di sini. Makanya para tokoh-tokoh agama, para ulama, itu selalu mengontrol, selalu apa? Mengevaluasi
terhadap dirinya. Makanya Ibnu Athaillah ini hal-hal yang kecil yang menurut pandangan orang itu menjadi biasa. Kerentek itu kan biasa bagi orang umum, tapi bagi Ibnu Athaillah ini menjadi warning, ya, lampu kuning. Kalau kita orang umum masih lampu hijau itu, ini lampu kuning. Karena apa? Bisa saja suatu saat itu menjadi lampu merah. Nah, satu. Sebaliknya, iradatu kal al asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid in khitatun anil himmatil aliyah. Ya. Sebaliknya, orang yang oleh Allah diberikan, ya, makom tajrid, kemudian kok kepingin jadi makom asbab lagi, sudah enak-enak, sudah nyaman-nyaman, banyak rezeki tanpa harus keluar keringat, ya, banyak rezeki tanpa harus kepanasan, banyak rezeki yang tidak harus kita itu berpayah-payah. Nah, ini semuanya atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sudah khusyuk, tidak sudah memikirkan besok yang dimakan apa, sudah siap. Nah, jadi kalau kita ibadah lapar itu kan susah khusyuknya, ya. Besok yang dimakan apa itu ibadahnya kurang khusyuk. Nah, kebutuhan sudah terpenuhi, rumah sudah terpenuhi, kendaraan sudah terpenuhi, apa-apa terpenuhi tanpa harus keluar keringat yang banyak. Kemudian kok berpikir, nah, wah, saya begini ini nggak nyaman, kepingin saya kayak orang itu, keluar keringat macam-macam dan lain sebagainya. Nah, itu namanya inkhitatun anil himmatil aliyah. Apa itu? Melorot, maaf, turun, ya, turun dari derajat yang tinggi, turun derajatnya. Ini pemberian Allah. Jadi kita makom asbab makom tajrid, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di televisi itu ada tukar peran, ya Pak ya, ada di televisi itu ada tukar peran. Ya, itu tidak bisa dilakukan selama-lamanya, mungkin orang cukup 2 hari 3 hari dan lain sebagainya. Itu kan televisi, tapi hakikatnya tidak ada orang kayak begitu, ya. Misalkan orang jadi juragan, suruh, nah kemarin itu apa, saya lihat suruh buangi kotoran hewan, kotoran ayam, tidur di rumah gedek. Nah, sementara yang juragan ini, ya, yang orang yang terbiasa dengan kambing, ayam, tidur di rumahnya yang tingkat, ya susah, bingung, ya. Jadi kita itu makomnya kadang berbeda-beda. Kita yang komunitasnya jamaah begini disuruh dengan kumpul komunitas lain, itu kadang kekok, tahu kekok Pak ya? Bagaimana memposisikan diri itu susah. Kayak apa harus bertindak itu susah. Kita yang terbiasa makan tempe dipaksa makan daging juga susah. Sebaliknya, orang yang terbiasa makan daging dipaksa makan tempe juga penyesuaian. Saya dengan Pak Dr. Soleh itu punya mahasiswa dari Thailand. Di sana mungkin makanannya sebangsa siput, daging, aman. Tapi di sini, nah, karena sering berkunjung ke rumah, itu makanannya setiap hari tempe lauknya. Nah, jadi apa komentarnya? Ini barang busuk dikasihkan, bilangnya. Karena apa? Tidak terbiasa makan tempe, lama penyesuaiannya. Jadi anak 10 angkatan pertama itu Pak Soleh, ada 2 apa 3 yang bisa menyesuaikan makan tempe itu. Yang lain tidak bisa sampai sekarang, sampai lulus 4 tahun di Samarinda itu. Ya itu masalahnya, kita pun juga begitu. Salah satunya, komunitas berbeda, makom berbeda, ini berbeda. Ya, tapi semuanya itu bisa penyesuaian. Pada prinsipnya bahwa apa yang kita miliki sekarang, ini Bapak Ibu sekalian ya, apa yang ada pada kita sekarang ini, itulah yang terbaik. Nah, itulah yang terbaik, keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok
kelas kita naik, itulah yang terbaik. Mungkin turun, ya itu perlu dievaluasi. Bisa salah manajemen, bisa salah dalam mengatur, sangat mungkin. Nah, ini dipentingkan apa? Ya, pertama penataan diri, memposisikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masih tidak terima, bahasa sononya itu ngerundel. Tahu ngerundel, Pak ya? Bahasa lainnya itu menggerutu. Nah, jadi kalau orang menggerutu, gerundel terus setiap hari, itu menunjukkan apa? Pertama, orang itu tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sepele, tapi bagi, nah sekali lagi, orang yang sudah tingkatannya tinggi, masalah, ya, menggerutu, mengeluh. Nah, mengeluh itu ya biasa. Jadi kalau pengurus langgar itu mengeluh, masjid ini mengeluh terus, ya, nanti susah. Masalah mesti ada. Semua masalah bisa diatasi, kan begitu Pak ya. Tapi kalau capek sendiri, ini sendiri, anu sendiri dan lain sebagainya, nah akhirnya apa? Tidak menjadi harmonis. Nah itu masalahnya. Jadi kalau kita sering menggerutu, sering mengeluh yang berlebihan, kemudian apalagi sampai menyalahkan orang, ya. Terlebih lanjutnya nanti ngomongnya Allah ini tidak adil. Nah, ujung-ujungnya begitu, itu sudah tingkatan parah kalau kayak begitu itu. Sampai Allah tidak adil dan lain-lain sebagainya. Ini pembelajaran bagi kita semuanya bahwa apa yang ada sampai sekarang ini pada diri kita itu adalah keputusan terbaik. Sesuai apa? Sesuai dengan mental. Ya. Mungkin kayak saya begini, ya. Misalkan dikasih uang 1 triliun. Nah, mental saya tidak kuat, tidak siap. Digunakan untuk apa? Ya kalau paling ini pikirannya macam-macam dan lain sebagainya, nah, itu menyebabkan stres dan lain sebagainya. Ya. Mungkin istri kita, suami kita itu yang terbaik untuk kita semuanya. Nanti kalau melirik, yang kelasnya lebih tinggi, cantik dan lain sebagainya, belum tentu kita itu mampu membelikan lipstick. Belum tentu mampu memberikan make up. Belum tentu kita mampu melayani setiap hari harus ke mall. Nah itu Pak ya. Belum tentu kantong kita itu mencukupi untuk itu. Kalau kita terpanas lagi untuk mencukupi terus sementara pendapatan itu segitu-gitu aja, akhirnya berpikir negatif. Wah bagaimana biar saya bisa tampil maksimal di hadapan istri. Nah, sementara kantong tidak memungkinkan, akhirnya berpikir yang macam-macam, harus begini, begitu dan lain sebagainya. Ini tanda isya Pak? Oh, tanda isya. Mohon maaf, ini saja yang bisa kami sampaikan. Kalau diteruskan kan tidak baik. Nah, akhirnya sholat isya. Terima kasih kepada jamaah sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bersilaturahim. Salah dan khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan silaturahim kita, persaudaraan kita tetap terjaga sampai kapanpun melalui kegiatan-kegiatan keagamaan dan lain-lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.